Ya, sebentar lagi Donald Trump akan kembali menduduki kursi nomor 1 Amerika Serikat dan kembalinya Donald Trump sebagai presiden disambut beragam. Namun respons kehati-hatian juga muncul karena Trump mengutamakan proteksionisme yang membuat kekhawatiran gejolak ekonomi global. Lantas bagaimana dengan pasar ataupun IHSG merespons hal ini? Untuk mengelaborasinya sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi Maggie, kabar baik. Baik Mas Joshua, ini Trump akan segera dilantik dan menjadi Presiden Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat investor atau reaksi pasar terutama IHSG merespons kembalinya Trump menjadi Presiden? Ya, jadi kalau kita mengikuti setelah kemenangan Trump di November awal yang lalu, kecenderungannya kalau kita melihat pasar keuangan negara berkembang secara khusus, masih ataupun sentimennya masih cenderung masih negatif ya. Dan kalau kita melihat di tahun lalu sendiri, best performing stock market justru malah di US stock market. Dan kalau kita melihat mengapa, dan ini tentunya adalah inward looking policy yang nanti akan dilakukan oleh Donald Trump, ya Presiden Trump. Dan di mana kita tahu juga ada kebijakan, selain memang ada beberapa kebijakan ya yang terkait dengan proteksionisme, tapi juga ada kebijakan terkait dengan perpajakan, pemotongan perpajakan yang tentunya akan berdampak positif ya buat korporasi ataupun perekonomian di bisnis climate di Amerika Serikat sendiri. Dan tentunya terkait dengan proteksionisme, kebijakan ini tentunya akan bisa mempengaruhi juga ya kinerja perdagangan internasional dan juga kinerja ekspor dari negara-negara berkembang yang notabene mengandalkan China ataupun Tiongkok sebagai mitra dagang utamanya, termasuk juga Indonesia dan juga negara-negara Asia lainnya. Sehingga tentunya nanti pasca inaugurasi, tentunya nanti pasar tentunya akan menunggu lagi kepastian ya. Tapi kalau kita melihat beberapa pernyataan terakhir, sepertinya sudah cukup final ya bahwa tarif terhadap produk China ini akan mungkin naik hingga 60% dan juga produk ini universalnya pun juga akan naik 10%, sehingga tentunya beberapa sektor yang berorientasi ekspor ke US ini akan cenderung terpengaruh, sehingga memang reaksinya saya pikir memang secara umum masih akan cenderung bereaksi negatif, meskipun kalau kita bandingkan dengan Trump 1.0 mungkin ketidakpastiannya ataupun uncertainty-nya mungkin tidak lebih tinggi ya, sehingga harapannya makanya kalau kita lihat juga Bank Indonesia di bulan ini pun juga Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunganya, mempertimbangkan juga bahwa sekalipun memang ada Trump 2.0, tapi beberapa pernyataannya pun juga sudah menggambarkan apa sih kebijakan yang akan dilakukan oleh Trump dalam 4 tahun ke depan ini. Baik, ini kata kuncinya sepertinya adalah proteksionisme, seperti itu ya. Mas Joshua, apakah perang dagang jilid 2 Presiden Donald Trump, tadi Anda sempat sebutkan juga Presiden Donald Trump 2.0 seperti itu ya. Ini perang dagangnya akan segera dimulai, mengingat Trump juga sudah mengumumkan akan menjatuhkan sanksi kenaikan tarif impor ke 3 negara dan salah satunya adalah Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Ya, saya pikir seperti itu ya, karena memang kan penyebab kondisi neraca perdagangan Amerika yang defisit ya ini terbesar ini kan memang terjadi adalah dengan China ataupun Tiongkok, dan juga mengapa industri dalam negeri di Amerika Serikat pun juga mungkin tidak tumbuh cukup baik. Ini pun juga karena pasarnya ataupun marketnya ini pun juga dihantam oleh masuknya produk dari China ya. Oleh sebab itu saya pikir karena tadi inward looking policy-nya Trump ini konsisten, artinya bagaimana upaya untuk mendukung kembali lagi, memajukan kembali lagi industri dalam negeri di Amerika Serikat, tentunya dengan adanya kebijakan impor tarif ini akan bisa membatasi produk impor khususnya dari China yang cukup drastis, cukup signifikan ya masuk ke Amerika Serikat, sehingga ini akan bisa menumbuhkan investasi di Amerika Serikat, akan bisa mengembangkan lagi penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat sendiri. Namun tentunya tadi kita melihat bahwa dampak ataupun respon yang akan kita lihat adalah retaliasinya adalah dari pemerintah China, yang juga kita lihat di 2018-2019 adalah pemerintah China melakukan devaluasi nilai tukar yuannya. Dan kalau kita melihat lagi, karena tadi faktanya adalah keterkaitan Indonesia dengan China ini makin meningkat, tentunya pada saat ada pelemahan China yuan,
ini akan berpengaruh juga kepada nilai tukar rupiah dan juga nilai tukar Asia pada umumnya. Sehingga inilah yang terjadilah perang dagang yang berimplikasi kepada perang mata uang yang pada akhirnya ini akan berpotensi memperlemah juga mata uang negara-negara berkembang termasuk mata uang rupiah. Baik, Mas Joshua, tentunya ini perang dagang antar Tiongkok dan Amerika Serikat juga menjadi potensi untuk Indonesia seperti itu ya. Dan tentunya apa kebijakan Trump yang perlu diwanti-wanti oleh investor yang dapat menciptakan capital outflow dari bursa saham? Kita melihat banyak sekali penjualan asing, terutama di bursa saham perbankan. Ya, tentunya kalau kita lihat kebijakannya Trump, yang sudah mulai kelihatan kan adalah terkait dengan tadi ya kebijakan, karena ini kalau kita bandingkan dengan 2018-2019 ini kan pengenaan tarif impor pada produk China ini kan bertahap ya. Namun kalau kita lihat yang saat ini yang akan dilakukannya adalah sekaligus ya, serentak ya, tidak ada secara gradual tapi secara serentak, dan tentunya ini yang akan mempengaruhi secara langsung adalah ekspor dari China ke US, dan tentunya produk apa saja tentunya kita perlu lihat adalah yang tentunya berkaitan dengan ini akan berpengaruh juga kepada kinerja ekspor dari China, dan tentunya ini akan berpengaruh juga kepada permintaan komoditas ekspor Indonesia ya yang terhadap China gitu ya, sehingga tentunya dan sektor-sektor, tapi tentunya kita melihat bahwa ada sektor-sektor juga yang tentunya masih akan bisa berdampak positif, misalkan terkait misalkan yang kalau kita melihat gesture-nya Trump ini kan masih cenderung pro misalkan pertambangan komoditas ya, lalu juga yang berkaitan dengan hal itu juga misalkan electricity ya, lalu juga logistik pengiriman, industri baja dan smelter, itu masih ada sektor yang sebenarnya masih quote and quote masih diuntungkan ya dengan adanya kebijakan Trump tersebut ya. Tapi tentunya di sisi lainnya ada sektor-sektor yang mesti harus kita antisipasi tadi adalah yang berorientasi ekspor khususnya ya, baik itu yang langsung ke US ataupun yang terarah ke China, ini tentunya akan terpengaruh cukup banyak ya, sehingga oleh sebab itu pemerintah Indonesia sendiri perlu tadi memitigasi dengan memperluas pasar ekspor dan juga mempererat juga bilateral hubungan bilateral ya dengan Amerika Serikat ya, baik itu dengan China sendiri, sehingga investasi misalkan relokasi dari perusahaan-perusahaan China akibat kenaikan tarif impor ini bisa masuk ke Indonesia. Itu yang tidak kita lihat di 2018-2019 ya, karena justru yang terjadi adalah investasi itu masuknya ke Vietnam sebagian besar, sehingga oleh sebab itu kita perlu memanfaatkan momentum perang dagang ini agar kita bisa menarik sebesar-besarnya momentum investasi ini untuk masuk ke Indonesia. Baik, ini momentum yang sangat penting dan semoga pemerintah juga bisa terus menggarap investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, apakah investor juga akan cenderung lebih konservatif akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump nantinya? Ya, saya pikir memang seperti itu ya, karena kalau kita melihat mengapa konservatif, karena tentunya tadi dampak yang ditimbulkan dengan adanya kenaikan tarif impor itu tentunya adalah sektor-sektor yang berorientasi ekspor ini akan mengalami pelemahan. Dan kalau kita melihat juga kajian dari IMF sudah menunjukkan bahwa simulasinya menunjukkan bahwa dampak dari pengenaan tarif impor terhadap barang universal dan juga produk terhadap China ini berdampak juga kepada perlambatan ekonomi global ya, sehingga pada saat terjadi perlambatan ekonomi global tentu investor itu akan cenderung memilih mencari aset-aset yang safe haven ataupun aset-aset yang cenderung memiliki less riskier gitu ya, sehingga oleh sebab itu memang kalau kita melihat secara umum apakah minat di aset berisiko misalkan saham ini cukup tinggi, mungkin tidak terlalu, artinya mungkin yang saham-saham yang fundamentalnya masih kuat ya, saya pikir memang masih minat investor masih cukup tinggi. Tapi secara umum tadi kami sampaikan bahwa karena sentimennya ini cukup negatif ya, oleh sebab itu investor mungkin akan cenderung memilih aset-aset yang lebih aman, baik itu obligasi dan baik itu juga reksadana ataupun di pasar uang ya, dan juga mungkin hedging kepada beberapa instrumen lainnya, termasuk juga komoditas emas ya, yang memang ini pada saat
kondisi global yang tidak menentu, biasanya harga emas cenderung mengalami peningkatan. Sehingga oleh sebab itu memang strateginya memang kalau kita melihat saat ini fundamental saham-saham itu memang menjadi yang harus dilihat oleh para investor untuk mencari saham-saham mana yang harus diprioritaskan ataupun harus dipilih. Baik, kita tahu Presiden Donald Trump selalu pro kripto begitu ya, dan sekarang juga sangat hangat sekali istrinya Melania dan juga Trump sendiri juga baru saja meluncurkan meme coin. Bagaimana pandangan Mas Joshua terkait dengan kripto? Ya, kembali lagi kripto ini adalah suatu aset investasi yang notabene belum ada fundamentalnya, ya, yang dimana harganya pun juga tidak bisa diprediksi karena tadi karena hanya mengandalkan karena basisnya adalah supply demand saja ataupun khususnya adalah supply-nya khususnya ya. Namun memang kita tidak bisa melihat apa sih sebenarnya di balik pergerakan dari Bitcoin ataupun apa namanya terkait dengan koin tersebut ya, sehingga kembali lagi melihat bahwa risikonya memang cukup tinggi karena tadi volatilitasnya itu masih relatif sangat tinggi sekali ya, sehingga memang kami belum melihat adanya indikasi bahwa ataupun Bitcoin ini menjadi salah satu instrumen yang cukup aman ya di tengah kondisi sentimen negatif yang ditimbulkan dari Donald Trump tersebut, sehingga karena kondisinya secara umum ya kalau kami melihat secara historikalnya pada saat sentimen globalnya cenderung negatif, cenderung investor ini akan mencari aset-aset yang lebih aman ya, bukan justru mencari aset-aset yang lebih berisiko lagi ya, karena kalau kita melihat Bitcoin ataupun stablecoin ini adalah berdasarkan risikonya, ini berarti risikonya lebih tinggi dibandingkan saham ya, sehingga saya pikir memang secara berdasarkan kondisi yang ada sepertinya ya tentunya ini spekulasi ya, mungkin ada beberapa investor mungkin yang melihat adanya spekulasi dengan adanya beberapa statement dari Trump yang mungkin akan cukup memancing volatilitas ke depannya, ya mungkin saja ini bisa mendorong peningkatan harga Bitcoin tersebut. Tapi memang secara fundamental kembali lagi ini belum ada dasarnya ataupun basis fundamentalnya. Baik, Mas Joshua, terakhir, apa harapan pelaku pasar dalam pidato perdana Trump nantinya dan apa saja kebijakan insentif ataupun progresif yang dinantikan oleh pelaku pasar? Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi pelaku pasar domestik, tentunya harapan kita adalah ya tentunya ya Trump bersikap rasional ya dengan mempertimbangkan tadi kondisi globalnya juga ya, agar tadi kebijakannya tersebut karena tentunya Trump juga mesti melihat ya kebijakan kenaikan tarif impor yang signifikan terjadi di Trump 2.0 itu pun juga belum bisa membenahi kondisi Amerika Serikat ya. Jadi tentunya kebijakan itu harapannya bisa dikaji lebih dalam lagi ya, sehingga tidak sampai mempengaruhi perlambatan ekonomi global secara mendalam lagi ke depannya. Dan di samping itu pun juga tentunya harapan kami juga dari sisi regulator dan juga pemerintah adalah bagaimana tadi pengenalan pasar ini bisa diperkuat lagi agar tadi investor-investor domestik bisa lebih dominan ya, agar tadi sekalipun memang ada potensi capital outflow dari foreign-nya, tapi tentunya dengan kuatnya, dengan stable-nya, dengan solidnya investor domestik ini diharapkan pasar keuangan domestik kita pasar modal kita ini akan tetap solid ya, sehingga itu yang saya pikir harus kita dorong terus komunikasi dengan para investor sehingga tidak terjadi kepanikan yang cukup berarti ya, sekalipun memang nanti ada kebijakan-kebijakan yang tentunya yang unpredictable yang akan datang dari Presiden Trump. Baik, semoga potensi dari perang dagang ini terus digarap untuk mendatangkan devisa asing untuk Indonesia. Terima kasih Mas Joshua sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.